Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, terima kasih udah klik video ini. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia ya. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan klik tanda loncengnya agar kalian selalu mendapatkan pemberitahuan kalau aku upload video terbaru. Di video kali ini aku akan membahas tentang sebuah kasta di India, yaitu kasta paling rendah yang bahkan tak boleh disentuh dan dianggap lebih najis daripada binatang, yaitu kasta Dalit. Definisi kasta sendiri merupakan golongan, tingkat, atau derajat manusia dalam masyarakat beragama Hindu. Jadi mereka ini dibagi dalam kelompok-kelompok tertentu yang membedakan posisi mereka satu sama lain. Sistem kasta di India adalah salah satu bentuk stratifikasi sosial tertua di dunia yang masih bertahan sampai saat ini. Sistem kasta ini mengkategorikan orang Hindu saat lahir. Jadi ketika mereka lahir sudah dapat tuh stempel ini berasal dari kasta apa. Kasta tersebut selanjutnya menjelaskan posisi mereka dalam masyarakat, pekerjaan apa yang dapat mereka lakukan, dan siapa yang dapat mereka nikahi. Sistem kasta membagi umat Hindu menjadi 4 kategori utama, yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Lalu di manakah posisi kasta Dalit ini? Oke, sebelum ke sana aku mau bahas dulu sejarah kemunculan kasta di India. Bagaimana sejarah kasta ini bisa muncul? Agama dan kebudayaan Hindu sebenarnya bukan berasal dari India, tetapi baru tumbuh dan berkembang bersamaan dengan migrasi bangsa Arya. Dari mana juga bangsa Arya ini berasal? Mereka adalah bangsa pendatang yang berasal dari Asia Tengah. Kadang mereka disebut juga sebagai Indo-Iran yang merupakan campuran orang Persia dan Eropa. Nah, bangsa Arya ini adalah kaum yang memiliki peran penting dalam kemunculan agama Hindu di India. Kedatangan mereka ke India berlangsung pada sekitar 1500 sebelum Masehi atau lebih dari 3000 tahun yang lalu. Mereka masuk ke Mohenjo-daro dan Harappa yang menjadi peradaban bangsa Dravida, yang mana bangsa Dravida ini merupakan suku asli India yang menempati India sebelum datangnya bangsa Arya ini. Nah, kedatangan bangsa Arya ini akhirnya mendesak keberadaan bangsa Dravida. Kedatangan bangsa Arya memberi pengaruh besar dalam sejarah perkembangan India, terutama di lembah Sungai Gangga dan Yamuna di mana mereka berbaur dengan bangsa Dravida. Bangsa Arya kemudian mengadopsi budaya bangsa Dravida dan mencampurkan dua kebudayaan Arya dan Dravida tersebut hingga menghasilkan kebudayaan Hindu. Diketahui bangsa Arya menyembah banyak dewa yang masing-masing memiliki peranan dalam kehidupan manusia. Di antara dewa tersebut terdapat 3 dewa utama yang disebut Trimurti, yaitu Brahma atau dewa pencipta, Wisnu atau dewa pelindung, dan Siwa sebagai dewa penghancur. Dan untuk mengatur hubungan sosial dengan bangsa-bangsa asli, bangsa Arya mengembangkan sistem kemasyarakatan yang disebut sistem kasta dengan dalih sebagai dasar ketertiban dan keteraturan masyarakat. Kelompok-kelompok kasta ini berasal dari Brahma, yaitu dewa penciptaan Hindu. Di puncak hierarki kasta ada kasta Brahmana yang sebagian besar merupakan pemuka agama, guru, dan intelektual yang diyakini berasal dari kepala Brahma. Kemudian di tingkat selanjutnya atau di tingkat 2 ada Ksatria atau para pejuang dan penguasa. Konon, para ksatria ini berasal dari tangan Brahma. Lalu ketiga, ada kasta Waisya atau para pedagang yang diciptakan dari paha Brahma. Di bagian bawah atau kasta keempat, ada kasta Sudra yang datang dari kaki Brahma. Mereka yang tergolong dalam kasta ini merupakan semua pekerja kasar atau buruh. Bangsa Arya menggolongkan diri mereka sendiri ke dalam 3 kasta teratas, yaitu kasta Brahmana, Ksatria, dan Waisya,
Sedangkan bangsa Dravida mereka golongkan ke dalam kasta Sudra, yaitu kasta yang terendah. Nah, ciri-ciri bangsa Arya ini memiliki kulit putih, hidung mancung, badan yang tidak terlalu tegap, rambut lurus, dan bibir tipis. Sedangkan ciri-ciri bangsa Dravida atau bangsa asli India ini berkulit hitam, hidungnya pesek dan lebar, postur tubuh pendek, dan rambutnya keriting. Itulah mengapa ya, kalau kalian lihat artis-artis India ini banyak yang berkulit putih, berhidung mancung, jarang sekali dari mereka itu berkulit hitam dan pesek. Nah, tahu sendiri kan ya, semua itu karena sistem kasta itu sendiri. Kasta Sudra yang berkulit hitam hampir tidak mungkin memiliki pekerjaan tinggi termasuk sebagai seorang artis. Karena sudah disebutkan tadi ya, mereka hanya boleh melakukan pekerjaan kasar atau pekerjaan rendah saja. Dari 4 kasta tersebut, masing-masing kasta masih dibagi lagi menjadi sekitar 3.000 kasta dan 25.000 subkasta yang masing-masing dikelompokkan berdasarkan pekerjaan khusus mereka. Lalu pertanyaannya, di manakah posisi kasta Dalit berada? Kenapa tidak masuk dalam keempat kasta yang aku sebutkan tadi? Dalit ini dikategorikan sebagai outcast atau dikenal dengan kaum di luar kasta, dan apabila diurutkan dengan 4 kasta tadi, maka Dalit itu sebagai kasta yang kelima atau yang paling bawah. Dalam bahasa Sanskerta, nama Dalit berarti yang tertindas, sedangkan dalam bahasa Hindi berarti yang terpecah atau tercerai-berai. Kasta Dalit mendapatkan perlakuan yang sangat diskriminatif di kehidupan sosial India, terutama yang tinggal di daerah pedesaan yang masih kental menganggap Dalit sebagai kasta yang hina dan haram. Orang-orang dengan kasta lebih tinggi tidak akan mau berbagi air sumur mereka kepada kasta Dalit walau dalam keadaan darurat sekalipun. Mereka juga tidak mau menerima makanan atau minuman dari kasta Dalit ini karena dianggap najis. Dalam pernikahan, seseorang hanya dapat menikah dengan antar sesama kastanya. Menikah dengan kasta yang lebih rendah, apalagi kasta Dalit, dianggap sebagai aib yang sangat memalukan. Selain itu, masih banyak juga warga India yang tidak mau bersentuhan fisik dengan warga kasta Dalit karena takut tercemar. Bayangkan saja ya, bersentuhan saja sudah bisa membuat kasta di atas mereka tercemar. Sudah kayak kotoran aja mereka nganggepnya. Ironisnya lagi, praktek untouchability atau tidak mau menyentuh kasta Dalit ini tak hanya dilakukan oleh warga Hindu, tapi banyak juga dari agama lain yang menghindari kontak fisik dengan kasta Dalit. Dengan kata lain, diskriminasi yang terjadi hingga saat ini meluas, tidak hanya dilakukan oleh warga 4 kasta Hindu teratas tadi, tapi juga penganut ajaran non-Hindu di India. Sistem kasta ini memberikan banyak hak istimewa kepada kasta atas, sementara kasta bawah memperoleh banyak sekali penindasan oleh kelompok-kelompok di atasnya. Jutaan orang, tepatnya sekitar 25% dari populasi India yang berjumlah total 1,3 miliar orang, artinya ada sekitar 325 juta orang India yang dikelompokkan ke dalam kasta Dalit dan suku Advyasis, yang mana mereka ini telah terpinggirkan secara sosial dan ekonomi selama berabad-abad. Kasta Dalit tidak memiliki akses untuk pekerjaan yang layak. Jadi kalau mau ngelamar kerja kantoran misalnya, ketahuan itu dari suku Dalit, udah langsung aja tereliminasi. Mereka biasanya hanya bisa menjadi pemulung, bekerja di tempat pembakaran batu bata, pekerjaan sanitasi yang berhubungan dengan kotoran, dan pekerjaan-pekerjaan lain yang dianggap kotor dan tidak terhormat bagi kasta di atasnya. 90% dari mereka hidup miskin dan tidak memiliki tempat tinggal yang layak. Banyak dari mereka yang hidup di trotoar jalan dengan mendirikan tenda, dan banyak juga yang tinggal di bawah kolong jembatan. Intinya, kasta Dalit ini harus berjuang lebih keras dalam mendapatkan pekerjaan dan pendidikan yang layak daripada kasta di atasnya. Ini karena setiap warga di India memiliki sertifikat kasta yang menerangkan dari mana kasta ia berasal. Sertifikat ini akan digunakan ketika mereka memasuki perguruan tinggi ataupun melamar pekerjaan.
Selain adanya sertifikat, orang yang berasal dari kasta Dalit juga dapat dilihat dari nama belakang ataupun nama keluarga yang ia miliki. Jadi kalau kayak di Indonesia itu kan ada tuh marga apa. Nah, di India juga ada nama-nama tertentu yang menjadi ciri khas kasta Dalit. Otomatis dengan melihat sertifikat kasta tersebut, orang-orang akan mengetahui dari mana asal si orang tersebut. Langsung tahu dong ya apa yang terjadi berikutnya, kasta mana yang kemudian akan diprioritaskan dan kasta mana yang kemudian akan dibuang begitu saja. Ya, walaupun ada juga sih dari kasta Dalit yang memiliki pendidikan dan jabatan yang tinggi, tapi jumlahnya sangat kecil. Tercatat, pejabat tertinggi India yang berasal dari Dalit sekaligus sebagai simbol kasta Dalit ialah Bhimrao Ramji Ambedkar, yaitu sebagai Menteri Hukum dan Keadilan pada tahun 1947 sampai 1950. Ambedkar ini pernah mengatakan bahwa merupakan hal yang biasa jika di desa ada kasta Dalit yang dikalungi alat penampung air liur di depan lehernya agar tidak mengotori orang lain. Udah kayak bayi makan dikasih dikasih kain biar air liurnya tidak mengalir, tidak kena orang. Segitunya. Kasta Dalit ini adalah kasta yang dianggap najis. Karena dianggap najis inilah kasta Dalit bahkan tidak boleh diikuti langkahnya di belakang. Seolah tanah yang diinjaknya itu najis. Dari situlah lahir juga kasus-kasus orang kasta Dalit yang diberikan ikat pinggang khusus, yang di belakang ikat pinggangnya ini terdapat sapu, yang sapunya itu menjuntai sampai ke tanah, di mana sapu itu nanti fungsinya menghapus jejak-jejak kaki mereka ketika mereka berjalan. Karena jejak kaki kasta Dalit itu dianggap najis dan haram. Terkadang apabila kasta lebih tinggi terkena bayangan ataupun tersentuh kulitnya oleh orang kasta Dalit ini, mereka harus mandi dan mensucikan diri dengan ritual-ritual yang ada di India, karena kasta tinggi menganggap Dalit itu manusia yang tidak suci. Kasta Dalit bahkan dilarang untuk menyentuh susu yang berasal dari sapi. Karena sapi ini dianggap hewan yang suci, di mana tubuh sapi ini dihuni oleh 33 juta dewa-dewi, bahkan di bagian kotorannya ini juga ada seorang dewi. Nah, kotorannya ini dianggap ada dihuni oleh Dewi Laksmi. Dan maka itulah kenapa kotoran sapi dianggap suci oleh kaum Hindu, terutamanya di India. Ada sebuah tradisi yang sangat aneh yang melibatkan orang-orang kasta Dalit. Tradisi ini dikenal sebagai Made Snana, yakni tradisi di mana kasta terendah di India, yakni kasta Dalit ini berguling-guling di bekas ludah atau bekas makanan yang dilemparkan kasta Brahmana. Bagi sebagian orang, air ludah itu merupakan hal yang menjijikan dan kotor ya. Tapi tidak bagi orang di India, terutama kaum Dalit. Kaum Dalit mempercayai jika mereka berguling-guling di bekas ludah kasta Brahmana, maka mereka akan mendapatkan keberkahan dan bisa menyembuhkan berbagai masalah kesehatan. Tradisi berguling Made Snana ini sudah ada sejak ribuan tahun silam. Pemerintah India sendiri tidak mampu mencegah warganya untuk mengikuti ritual yang aneh ini, sebab warga masih percaya akan mitos yang ada pada ritual Made Snana ini. Secara sosial, kasta Dalit juga mengalami tekanan yang cukup mengerikan. Sudah menjadi hal yang biasa kalau kasta ini sering diancam, dipukul, dan dibunuh tanpa alasan yang jelas. Dan sudah menjadi hal yang biasa ketika kasta Dalit itu diikat dan dipukuli oleh massa di depan polisi sekalipun, dan tidak ada yang menolong mereka sama sekali. Mereka dari kasta Dalit sendiri tidak ada yang berani bicara karena secara ekonomi hidup mereka ini bergantung pada kasta di atasnya. Ya kan, mereka juga melakukan pekerjaan kasar kan yang menggaji juga orang-orang kasta atas itu, makanya mereka tidak berani. Ada sebuah kasus tentang remaja 17 tahun bernama Saroj menjadi viral setelah berjalan dengan bertelanjang kaki sejauh puluhan kilometer ke pemakaman terdekat di distrik Jargusuda. Ibu Saroj yang bernama Janaki Sinhania tewas tenggelam ketika berusaha mengambil air.
Saroj kemudian meminta bantuan kepada kerabat maupun tetangganya di desa Karpabahal untuk melakukan ritual kremasi kepada ibunya. Namun respon yang diterima sungguh mengecewakan. Jangankan membantu, baik kerabat maupun warga desa dilaporkan tidak mau menyentuh jenazah Janaki. Ada lagi nih kisah diskriminasi kasta Dalit, yaitu seorang pemuda Dalit dipukuli hingga tewas karena ia membeli seekor kuda. Karena menurut pemahaman dalam sistem kasta di India, kasta Dalit tidak boleh memiliki kuda, karena yang berhak memiliki kuda adalah kasta ksatria. Pada tahun 2019, seorang kasta Dalit yang masih berusia 21 tahun bernama Jitendra tewas setelah 9 hari sebelumnya digebuki beramai-ramai oleh kelompok kasta yang lebih tinggi. Alasannya cukup mengagetkan, Dalit itu dibunuh lantaran duduk di sebuah kursi dan makan di pesta pernikahan salah satu anggota kasta yang lebih tinggi darinya. Salah satu anggota komunitas Dalit bersaksi bahwa Jitendra telah dipukuli dan dipermalukan di pesta pernikahan itu. Bahkan Jitendra meninggalkan pesta dengan linangan air mata. Namun nampaknya hal tersebut tidak cukup bagi pelaku. Jitendra malah semakin diserang dan dipukul secara brutal. Ibunya Jitendra menemukan anak malangnya tersebut sudah babak belur dan tergeletak di luar rumah keesokan harinya. Tubuhnya penuh memar dan luka dan dia mencoba untuk berbicara tapi tidak bisa. Jitendra akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya saat dirawat di sebuah rumah sakit setempat. Meskipun menghadapi ketidakadilan, keluarga Jitendra serta kebanyakan keluarga Dalit lainnya hanya bisa diam karena mereka tidak berdaya dan lebih miskin. Ada lagi kisah memilukan dari pasangan beda kasta yang tewas dirajam keluarga mereka sendiri. Mereka dirajam karena keluarga si wanita merasa malu karena wanita tersebut menikah dengan pria dari kasta Dalit. Peristiwa ini terjadi ketika keduanya pulang kampung setelah kabur bertahun-tahun. Korban ini adalah pasangan Ramesh 29 tahun dan Gangfa yang berusia 23 tahun. Mereka telah menikah selama 4 tahun dan memiliki 2 anak. Sebelumnya, pernikahan mereka ini ditentang oleh keluarga Gangfa karena Ramesh berasal dari kasta Dalit yang dianggap hina. Sedangkan yang wanita atau yang bernama Gangfa tadi berasal dari kasta di atasnya. Karena tidak direstui, keduanya akhirnya kawin lari dan kabur ke kota lain. 4 tahun kabur, mereka memutuskan untuk pulang kampung untuk mengunjungi keluarganya. Mungkin mereka berpikir ya, keluarganya akan melunak karena sudah sekian lama, apalagi sudah ada anak. Nah, kedatangan mereka ini diketahui warga desa yang langsung menghubungi kakak Gangfa. Kemudian kakak Gangfa ini mengumpulkan massa untuk menyerang pasangan itu dan membunuh mereka dengan batu. Miris sekali, justru yang merajam mereka adalah keluarga sendiri hanya karena malu anak mereka menikah dengan orang dari kasta Dalit. Pada akhirnya para pelaku pembunuhan ini ditangkap termasuk kakak korban dan pamannya. Pertanyaannya, kenapa Dalit ini sangat didiskriminasi dan dianggap haram? Karena sistem kasta India percaya akan adanya reinkarnasi, bahwa orang-orang kasta Dalit menjalankan kehidupan di masa lalunya dengan sangat buruk, sehingga Dalit harus melakukan penyucian di kehidupan saat ini. Jadi buat kalian yang belum tahu, ada kepercayaan yang disebut reinkarnasi, di mana manusia itu akan dilahirkan kembali setelah kematiannya. Dan baik atau buruknya nasib seseorang di dunia itu tergantung bagaimana tingkah laku mereka di kehidupan sebelumnya. Jadi kalau di kehidupan sebelumnya mereka berlaku baik, maka selanjutnya akan dilahirkan kembali sebagai orang yang bernasib baik, sebagai ganjaran lah ya. Sebaliknya, jika di kehidupan sebelumnya mereka banyak berbuat jahat dan melakukan dosa, mereka akan terlahir kembali sebagai manusia yang bernasib buruk sebagai bentuk hukuman untuk mereka. Nah, kasta Dalit ini dianggap sebagai orang jahat dan banyak dosa di kehidupan sebelumnya. Makanya nasibnya saat ini buruk dan mereka menjalani hukuman di dunia sebagai manusia dengan kasta rendah sebagai bentuk penyucian diri. Dalam setahun ada 145.000 kasus kekerasan dan diskriminasi yang dialami oleh kasta Dalit dan 90%-nya tidak diproses secara hukum.
Sering dikritik karena dianggap tidak adil, sering juga muncul unjuk rasa dari kasta Dalit yang menuntut kesetaraan. Namun kenyataannya peraturan dalam kasta tetap tidak berubah selama berabad-abad dan terus menjebak orang-orang ke dalam tatanan sosial. Dan sebenarnya sistem kasta ini sudah dihapus secara resmi oleh pemerintah India pada tahun 1950. Penghapusan konstitusional ini dilakukan dengan tujuan agar diskriminasi berbasis kasta tidak dilakukan lagi. Pemerintah juga sudah mulai memberikan kuota untuk suku Dalit dalam pekerjaan pemerintahan dan lembaga pendidikan. Jadi yang sebelumnya tadi tidak boleh sama sekali kerja di lembaga pemerintahan, di lembaga pendidikan atau di tempat-tempat yang sekiranya prestis, itu kan kasta Dalit tidak boleh. Mereka hanya boleh bekerja di tempat yang kasar, di tempat bawah. Tapi sekarang pemerintah sudah mulai ada kelonggaran dengan memberikan kuota untuk pekerjaan di tingkat atas bagi kaum Dalit. Dalam beberapa dekade terakhir, pengaruh kasta disebutkan juga sudah agak menurun, terutama di daerah perkotaan, di mana kasta yang berbeda sudah bisa hidup saling berdampingan, dan juga pernikahan antar kasta juga sudah menjadi lebih umum. Meskipun ada perubahan, identitas kasta tetaplah sangat kuat. Dan nama belakang seseorang hampir selalu menunjukkan dari mana seseorang itu berasal. Dan pada realitanya, sistem ini sudah terlanjur mengakar dan telah mendikte seluruh aspek kehidupan masyarakat, sehingga penghapusan kasta hanya sekedar menjadi formalitas, terutama untuk masyarakat pedesaan. Akhirnya, bersyukurlah diriku dan bersyukurlah kalian yang hidup di Indonesia, di mana tidak ada lagi perbedaan kasta-kasta seperti ini. Ya, meskipun di beberapa daerah sebagian kecil masih ada ya, karena bagaimanapun pembagian kasta itu kan termasuk budaya dari agama tertentu juga. Tapi bersyukurnya perbedaan kasta tersebut tidak seperti yang terjadi di India yang sampai sediskriminatif itu dan sangat menganggap rendah kasta di bagian bawah. Nah, bagaimana pendapat kalian ya guys? Gimana ya kira-kira agar perbedaan kasta yang mencolok di India itu bisa hilang? Padahal pemerintah sendiri kan sebenarnya sudah melarang perbedaan kasta ya. Coba komen pendapat kalian di bawah ya. Oke guys, itu tadi video dari aku tentang kasta Dalit. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.